考えがある。え、うわ、うわいや、まさかOke, halo para omnivora, gimana semua kabarnya? Well, comek kembali lagi bersama saya Zen yang hobinya bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Tanpa banyak berbacot ria di awal, langsung saja kita ke Dorohedoro 45 yang kali ini akan tamat dan bekicrot. Setelah bebasnya Dr. Kasukabe dan Johnson, mereka membegal sebuah warung kecil di sekitar markas Bos N dan berhasil dilumpuhkan oleh Shin dengan cara langsung menebas lengan Dr. Kasukabe. Tapi tiba-tiba keadaan berubah ketika Shin menyadari bahwa yang ia serang adalah Dr. Kasukabe yang dulu pernah menolongnya untuk mencari pembuluh sihirnya saat masih di hall. Berpindah pada Chota yang selalu membuli Nikaido karena memang Chota sangat tidak suka Nikaido menjadi partnernya Bos N. Karena memang menjadi partner bos mafia yang mempunyai banyak jaringan bisnis adalah impian Chota sejak dulu. Dan Chota mengajak Nikaido untuk menonton sebuah film kisah setengah perjalanan Bos N yang ditulis, disutradarai dan bahkan diperankan langsung oleh Bos N sendiri. Dan dialah yang menggaji dirinya. Di awal kisah, sedari bayi Bos N sudah memang menampakkan betapa bahayanya dia. Dengan sebuah tanpa sebab, kedua orang tuanya sudah berubah menjadi jamur secara tiba-tiba. Dan N kecil memakan jamur-jamur itu untuk bisa bertahan hidup. Hingga melintas seorang penyihir pengangguran masuk ke dalam dan menculik Bos N dan menjual ke sebuah pemilik pabrik kumuh waktu itu. Diceritakan pabrik itu bukanlah pabrik pada umumnya, tapi jauh lebih kejam. Mereka mengekstrak asap sihir para penyihir yang noob dan akan menjualnya. 9 tahun kemudian, N kecil yang sudah tidak bisa memproduksi asap sihirnya lagi, ia pun dibuang ke sebuah sungai. Dan hingga iblis bagian bersih-bersih melihat orang mengambang di sungai, mengira N adalah mayat dan mengantarkan ia ke neraka. Tapi dendam yang terlalu besar akan orang-orang yang menindasnya, tubuh N menolak untuk terbakar api. 2 tahun kemudian, iblis Cidaruma yang berpatroli melihat neraka berubah menjadi hutan jamur dan menemukan N sedang memakan jamur tanpa disayur dulu. Dan sejak itulah Cidaruma menamai anak itu bernama N. Setengah tahun kemudian, Bos N yang sudah dibebaskan kembali mendatangi pabrik yang menindasnya, mengubah semua karyawan menjadi jamur dan bahkan menghancurkan pabriknya. Hingga budak-budak bekas pabrik itu sekarang mulai mengikuti N dan mengabdi kepada Bos N, sehingga sedikit demi sedikit menjadi banyak yang bergabung kepadanya. Dan itulah awal tonggak keluarga mafia Bos N dimulai. 20 tahun berlalu, di markas tersebut sedang digemparkan pembunuhan massal para penyihir yang mengincar penyihir terhebat dan langsung memenggal kepalanya. Hingga satu anak buahnya Bos N ada yang menjadi korban dari orang tersebut. Dan di saat terakhir, anak buah Bos N menyebutkan jika pelakunya ada tanda mata salib di matanya. Semenjak itu, Bos N semakin benci dengan organisasi tersebut. Dan satu persatu rekannya terbunuh oleh orang misterius bermata salib itu. Hingga salah satu anak buahnya melapor jika ia menemukan pelakunya dan meminta mengirim Noi dan Shin untuk membantunya. Hingga sesampainya di sana, mereka sudah dikejutkan oleh mayat yang sudah tak berkepala. Hingga mereka melihat sebuah rekan mereka di ujung tembok yang meminta mereka ke sini. Tapi sayang, ternyata ia sudah mati dan hanya untuk pancingan orang misterius untuk Shin dan Noi mendekat. Hingga pada akhirnya Bos N yang berfirasat buruk mendatangi sendiri lokasi tersebut. Kembali ke gedung tadi, dengan mudah pria itu menusuk Shin dan Noi, dan Shin yang masih bertahan langsung menghantam habis-habisan pria itu. Begitu juga dengan Noi. Tapi dengan mudah keadaan bisa dibalik, membuat Shin dan Noi kewalahan. Hingga sampai di sana, Bos N meminta Shin dan Noi untuk pulang dengan sapu sihirnya. Dan akhirnya Bos N langsung berhadapan dengan pria itu. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan sihir dari mulutnya. Ya, tapi ketika Bos N sudah mengeluarkan teknik sihir itu, ia menjadi tak sadar beberapa saat. Dan setelah itu menyadari seluruh gedung telah berubah menjadi jamur. Hingga Bos N tak merasakan adanya kehidupan di sana. Hingga di tengah perjalanan pulang, Bos N yakin jika orang mata salib itu sudah ia rubah menjadi jamur. Tapi asumsi itu seketika ditepis dengan sebuah kenyataan ada pria tak berkepala memasuki pintu sihir menuju ke hall, yang membuatnya khawatir jika itu adalah pria bermata salib.
Hingga film itu sudah rampung, Bos N datang bahwa masih ada season 2-nya, tapi harus sesuai fakta dahulu ia akan membunuh pria mata salib itu dulu. Dan alasan Bos N membutuhkan partner pengendali waktu adalah agar bisa membawa dirinya ke hari itu tepat 6 tahun yang lalu untuk memastikan pria mata salib itu sudah mati atau belum. Dan Nikaido merasa ciri-ciri pria tak berkepala itu sama dengan pertama kali dengan Nikaido menjumpai Kaiman 6 tahun yang lalu. Di sisi lain, restoran Bos Tanba diperbolehkan masuk ke dalam kawasan tersebut dengan Kaiman menyamar sebagai istri Bos Tanba. Hingga di dalam Bos Tanba bertemu dengan seorang wanita bernama Asuka yang dulu pernah menjadi pegawai Bos Tanba. Dan karena cintanya ditolak Bos Tanba, ia berusaha menyaingi restoran Bos Tanba dengan membuka usaha painya sendiri. Hingga persaingan mereka sangat ketat dan membuat perjanjian dengan siapa yang paling laris besok bisa membuka cabangnya di sini. Dan jika Bos Tanba kalah, ia rela menutup restorannya dan bahkan kerja di tempat Asuka. Di sebuah ruangan yang berbeda, Noi menyembuhkan mereka dan Shin meminta Dr. Kasukabe dan lainnya untuk kembali ke hall dan tak usah berurusan dengan Kaiman lagi. Tapi jawaban bolos Dr. Kasukabe membuat Shin kebingungan harus bagaimana. Hingga di sisi lain, Kaiman yang tersengaja melihat foto Nikaido dalam sebuah berita bahwa Nikaido telah menjadi partner Bos N. Hal itu membuat Kaiman termenung dan terungkap jika selama ini faktanya Kaiman sudah mengetahui jika Nikaido adalah seorang penyihir, tapi Kaiman saja yang tak mau mengakuinya. Dan merasa Nikaido telah merasa nyaman tinggal di kastil Bos N, Kaiman yang sudah hilang semangat memutuskan ingin kembali ke hall. Hingga di suatu titik ia melihat Nikaido berjalan di depannya dengan rombongan Bos N untuk menjadi juri dalam sebuah perlombaan masak. Hingga para pelanggan telah berdatangan, mereka malah memilih tempat Asuka hingga Bos N, Fujita dan Shin pun terhipnotis dengan kue pai milik Asuka hingga ikut mengantri ke sana. Namun berbeda dengan Noi dan Ebisu yang kecewa akan rasanya. Dan tampak Fukuyama juga yang malah ikut mengantri di sana. Dan saat Kaiman ingin menegur, Bos Tanba menghentikan Kaiman dan mengatakan bahwa itu adalah efek sihir. Dan benar saja, faktanya kemampuan spesialis Asuka adalah bisa memanggil iblis bernama Angel dan bisa membuat pria jatuh hati kepadanya. Dan asap sihir dari iblis itu memancing semua pria untuk datang dan menganggap enak kuenya. Namun sihirnya sudah tak berfungsi bagi Bos Tanba karena waktu dulu sudah sering Asuka menggunakan sihirnya kepadanya. Begitu juga dengan Kaiman yang tak mempan dengan sihir apapun. Hingga Kaiman yang melihat Nikaido sendirian, ia menggunakan kesempatan itu untuk membawanya kabur. Di sisi lain, Noi dan Ebisu lebih menikmati kue buatan Tanba. Dan Asuka yang terlalu lama menggunakan sihirnya secara terus-menerus membuatnya pingsan dan menghilangkan efek iblis tersebut dan membuat mereka sadar kembali. Dan dengan strategi yang bagus dalam penjualan mementingkan rasa lidah target pembeli akan membawa efek yang bagus. Begitu juga dengan Tanba yang menawarkan kue isi jamur yang membuat Bos N suka dan langsung menganggapnya menjadi pemenang. Di sisi lain, Kaiman yang membawa Nikaido, tiba-tiba Nikaido meminta Kaiman berhenti dan mengatakan bahwa ia tak ingin jauh dari Bos N. Dan Kaiman yang tak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya, Kaiman bersikeras membawa Nikaido untuk kabur. Di sisi lain, Risu mulai bekerja lagi di anggota Mata Salib sebagai pengantar barang di sana. Namun seketika Aikawa langsung muncul dan menebas mereka. Yang ternyata mereka sudah saling bertemu dan Aikawa kecewa karena Risu masih berhubungan dengan anggota Mata Salib yang jelas-jelas tak bisa dipercaya dan menanyakan tentang isi tas tersebut. Yang ternyata Risu mendengar rumor bahwa Mata Salib punya laboratorium penelitian di sebuah desa bernama Beret yang berjarak 40 km dari kota tersebut dan yakin tas itu pasti digunakan untuk penelitian di sana. Dan Risu merasa yakin jika di sana ada bos Mata Salib untuk menanyakan siapa yang membunuhnya. Dan tiba-tiba Aikawa memutuskan untuk pergi. Dan Risu yang menaiki bis menuju desa tersebut berharap bisa menemukan markas rahasia anggota Mata Salib dan bisa menemukan bosnya dan menanyakan siapa yang telah membunuhnya. Kembali pada Kaiman yang kesal saat Nikaido mengungkapkan jika ia tak bisa meninggalkan Bos N sendirian, yang memang mereka sekarang sudah menjadi partner. Namun Kaiman yang kesal berasumsi pasti Nikaido dikendalikan dengan sihirnya Bos N. Hingga Kaido yang tiba-tiba menyerang Kaiman. Namun dengan serangan yang bertubi-tubi, Kaiman tak mau membalas dan hanya bisa menghindar karena Kaiman yakin jika Nikaido dikendalikan oleh sihirnya N dan hanya memberikan satu pukulan untuk menyadarkannya. Di sisi lain, di sebuah kuil setan, Chota memuja patung Raja Setan meminta agar Nikaido mampu segera agar tak terikat lagi dengan Bos N sebagai partner dan agar dia yang bisa menggantikannya.
Hingga di tengah persembahan tersebut melesat Kaiman, di dalam kastil tersebut tertimpa sebuah batu. Dan merasa kurang puas, Nikaido kembali menghantam dengan tubuhnya hingga mereka terperosok ke lantai dasar. Hingga Kaiman menepi di sebuah dinding dan melihat bayangan Risu yang menawarinya membunuh Nikaido. Dan tampak Nikaido yang sedang mencari keberadaan Kaiman hingga tiba-tiba bayangan hitam menikamnya dari belakang. Chota yang melihat ke bawah memeriksanya apa yang terjadi dan sangat senang saat melihat terkaparnya Nikaido yang membuatnya semakin beriman kepada Raja Iblis. Tapi tiba-tiba Iblis Asu muncul dan mengatakan jika Nikaido belum mati, yang membuat Chota sangatlah kesal. Dan Iblis Asu melihat di dalam luka Nikaido sebuah kertas daging surat kontraknya dengan Bos N. Chota yang melihat surat kontrak itu pun menginginkannya, tapi Iblis Asu meminta pada Chota jika tak mengatakan apa-apa pada Bos N. Dan tampak Nikaido yang sudah mulai pulih dan ia mengungkapkan jika ia seperti tidur yang panjang dan mengatakan pada Iblis Asu jika bukan Kaiman lah yang menyerangnya. Bos N yang masih mencari hilangnya Nikaido tiba-tiba dadanya terasa sakit hingga Nikaido yang mulai sadar terus berjalan hingga ia menemukan Kaiman yang terdiam tak bergerak. Dan scene flashback di mana saat Kaiman baru pertama kali saat dibawa ke Dr. Faust. Dan waktu itu benar-benar ia kehilangan ingatannya yang membuat Dr. Faust kesulitan dan memberikan nama untuknya, tapi Kaiman menolak. Berbeda dengan Nikaido yang memberikan masakannya dan menamainya dengan nama Kaiman. Kaiman merasa tak keberatan jika ia dipanggil dengan sebutan Kaiman. Dan Kaiman yang mulai tersadar langsung menggigit kepala Nikaido dan memintanya mengungkapkan apa yang orang di dalam mulutnya katakan. Dan setelah mengatakan bahwa ia bukan orangnya, tapi Kaiman kaget saat mengetahui orang di mulutnya benar-benar Risu. Di tempat yang berbeda, Shindanoi menyambut Dr. Kasukabe dan lainnya dengan baik dan sekali lagi meminta melupakan Nikaido dan Kaiman, dan besok mereka akan dibawa kembali ke hall. Dan Dr. Kasukabe memaklumi perasaan Shin dan setuju pulang esok ke hall. Dan Kaiman merasa yakin jika yang merapalkan sihir kepadanya adalah Risu. Dan Iblis Asu memberitahukan jika Risu sekarang ada berada di desa bernama Barrett. Hingga tiba-tiba terdengar Bos N sedang memanggil Nikaido dan Ebisu yang melihat lubang besar. Mengetahui hal itu, Iblis Asu segera membuka portal iblis meminta Kaiman dan Nikaido untuk segera pergi. Di tempat yang lain, Bos N sangat senang melihat Nikaido masih selamat dan bisa ditemukan kembali. Namun Nikaido merasa canggung saat sebuah tangan berada di bahunya dan mereka pun kembali ke markas. Dan pasti Anda bingung, yang faktanya saat Kaiman Nikaido masuk ke portal, Iblis Asu mengubah Chota menjadi Nikaido untuk melabui Bos N, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi yang masih membuat Iblis Asu bingung adalah di mana sosok bayangan hitam yang menikam Nikaido tadi. Sementara itu, Iblis Asu mengirim Nikaido dan Kaiman di sebuah reruntuhan kota dan mereka bersembunyi dari iblis yang berkeliaran. Dan saat mereka beristirahat, Kaiman bertanya pada Nikaido apa yang membuat dirinya pindah ke hall, dan Nikaido menjawab bahwa gara-gara sihirnya temannya meninggal karena memang sihirnya sangatlah berbahaya. Di sisi lain, banyak juga para penyihir yang mengincar dirinya seperti Bos N dan ingin hidup menjadi manusia biasa. Dan saat ditanya mengapa Nikaido membantunya, karena Nikaido ingin menjadi manusia-manusia hall hidup tanpa sihir dan memberantas mereka yang menggunakan manusia sebagai objeknya. Dan alasan yang lain karena Kaiman adalah temannya dan mereka bergandengan kelingking berjanji untuk terus berteman. Dan tamat, season 1 tamat. Dan akhir cerita, Kaiman yang bisa menerima jika Nikaido adalah penyihir, karena memang sudah dari awal Nikaido adalah penyihir yang baik yang membantu Kaiman dalam mencari penyihir yang merubah kepalanya menjadi kadal. Season 1 tamat dengan yang menggantung. Intinya ini masih ada season 2 nya tapi masih tahap produksi kali ya. Intinya pelaku yang mengubah Kaiman masih gantung lah, masih meruncing pada Risu dan belum jelas bagaimana Risu bisa mengubah Kaiman menjadi kadal. Sedangkan saat Risu telah dibangkitkan, dia tidak ingat siapa yang membunuhnya. Dan menurut prediksi saya mungkin ada sosok orang ketiga, tapi entahlah, cuman nebak saja, cuman babak counter yang tahu. Oke, sekian dari season 1 dari anime Dorohedoro, dan next kita lanjut anime apa nih. Dan sebelumnya jangan lupa klik like, subreki dan Zeri biar saya tetap semangat dan tak berputus asa dalam merangkum cerita. Dan saya Zan undur diri, dadah, assalamualaikum.